Komputer. Selamat sore para mahasiswa Computer Science Master Track kelas LB 08 ya. Kita lanjutkan kuliah kita. Nah, ini ada tahun yang lalu punya ya. Oke, oke, dapat. Jadi ada yang campuran kadang-kadang hati-hati ya. Eh, kita lihat. Jadi bisa aja terjadi integral dari penyebutnya x min 2 misalnya. Terus ini X kuadrat plus 1 gitu. Ya, coba ya, mungkin SM buat soalnya saya 1/x min 2 ditambah X kuadrat plus 1 2 3x. Ini kali silang nih. Berarti 3x plus 2. Jadi Anda bisa bikin sendiri ya, soalnya juga bisa tuh. X kurang 2 ini dikali silang per 1 kali x² + 1. Sehingga ini hasilnya penyebutnya dikali gini ya. Ini kali ini berapa? 3x². Ini kali ini min 2, min 6x. Ini tambah 2x. Ini min 4. Enak. Ditambah x² + 1. Enggak, ini dijumlahkan 4x². Ini min 6 tambah 4 min 4x. Min 4 tambah 1 berapa? Min 3 ya. Oke. Jadi soalnya oke. 4x² kurang 4x min 3 kurung dx. Mungkin ini saya apa itu ya. Jadi integral 4x² min 4x min 3 ya. 4x² min 4x min 3 itu ya. Per x min 2 kali x² + 1 ya. Ini kurung dx atau dx-nya di tengah-tengah boleh. Nah, seperti ini tahun semester yang lalu ada yang seperti ini, yang salah ya. Mungkin karena saya contohkan yang bentuk yang ganda, ternyata di sini ada juga yang bisa ganda juga ya, tapi ada yang berbeda itu kan, x² + 1-nya. Sehingga kalau kita hilangkan integral dan dx-nya, apa yang terjadi? 4x² min 4x min 3 per x kurang 2 kali x² + 1 adalah ada dua pecahan. Yang satu x min 2, yang satu lagi
X kuadrat plus 1. Oh ya, ini share udah ya. Ini dan X. Oh, ini masuk tanda ya. Bentar ya, saya lihat ini kadernya recordnya. Oke, jalan. Share. Baik. Ini oh ya ada. Oke, saya teruskan. Jadi ini ingat kalau ini pangkat 1 di atasnya apa? Bilangan ya. AX pangkat 0 jadi A saja. Tetapi ini ingat. Apa? Kalau ada pangkat 2, oke nah. Kalau pangkat 2 sini apa? Sekian X tambah bilangan ya nak. Setelah A apa? B. Sekian X tambah bilangan. Setelah B, C. Gitu. Ya begitu ya. Ya. Hati-hati ini yang pernah diuji pada semester yang lalu model gini. Tapi akan mungkin beda ya. Iya, iya. Kalau ini X min 2 pangkat 2 berarti A per X min 2 tambah B per X min 2 kuadrat. Di atasnya AB. Di sini CX tambah D. Ya. Ya hati-hati ya. Jadi kalau ada penyebutnya misalnya X min 2 pangkat 2 dikali dari apa? X kuadrat plus 1. Ini dipecah menjadi berapa pecahan? Ya, yang pangkat 2 ini jadi ini. Yaitu X min 2 pangkat 1, X min 2 pangkat 2. Ya nak? Yang ini sendiri. X kuadrat plus 1 sendiri. Nah, selalu kita tanya yang pangkat satunya. Kalau ini pangkat 1 sini apa? A ya nak? Sekali A, B. Nah, ini yang ini jadi ya kan? Kalau yang ini tetap sekian X, sekian X tambah bilangan A, B, C, CX tambah D. Gitu. Kalau modelnya seperti ini. Betul. Ya, jelas ya. Hati-hati yang gini yang banyak yang salah pada semester yang lalu. Ya, sudah paham? Ya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Ini untuk apa? Nah, ini dari soalnya. Kita coba cari. Baik. Nah, ini yang uraian pecahannya. Nah, sekarang kita kali dengan apa? KPK dari penyebutnya. Apa tuh? Terserah Anda mau pakai cara identitas atau Anda mau kerjakan dalam bentuk Hagana fungsi. Terserah ya. Kalau ganang fungsi berarti sini X min 2 kali X kuadrat plus 1. Ini adalah kelipatan persekatan kecil. Halo. Jadi kalau ini dikali dengan KPK, tinggallah pembilang saja. Betul nggak? Tinggal pembilang saja. Ini dilakukan apa? Kali silang. Betul nggak?
Ya, hati-hati ini kalau pangkat 1 ya. Kalau pangkat 2 hati-hati yang tadi jadi 3 pecahan ya. Sehingga ini terjadi A kali X kuadrat plus 1 ditambah dengan X min 2 kali BX tambah C. Hati-hati. Ini kayak harus pakai apa? Cara identitas. Ya nak? Kayak pakai identitas yang lebih bagus ya. Kalau agak no fungsi agak repot ya. Agak repot. Oleh karena itu kita pakai agak no fungsi. Apa? Cara identitas dikalikan ya berapa nih? A kali X kuadrat AX kuadrat A kali 1A X kali BX apa? BX kuadrat X kali C. CX min 2 kali B min 2 BX min 2 kali C min 2C. Nah, 4X kuadrat min 4X kurang 3 sama dengan yang pangkat 2 dengan pangkat 2 digabung. Jadi apa? A tambah B kurung X kuadrat. Kemudian X dengan X. X dengan X. Kita jumlahkan berapa? C dikurang 2B ya. C kurang 2B kali X. Kemudian yang angka tinggal apa? A min 2C. Betul nggak? Nah, ini cara identitas nih. Ini gunakan cara identitas. Cara pertama ya. Identitas. Yaitu pertama kita ambil koefisien. X kuadrat. Sebelah kiri berapa? 4. Sebelah kanan apa? A tambah B. Koefisien X. Sebelah kiri apa? Min 4. Min 4 ya. Sebelah kanan apa? Ini tadi. Sebelah kanan adalah C dikurang 2B. Terus bilangan. Bilangan sebelah kiri min 3. Sebelah kanan A min 2C. Nah, gimana nih? Halo? Hati ini sedikit ada beda yang biasa ya. Yang mana kita gabung nih? Kalau yang pertama dan yang ketiga kita gabung, A-nya dikurangi, hilang nggak? Tinggal hubungan B dengan C kan? B dengan C bisa disubstitusi ke sama nomor 2, betul nggak? Coba kita lihat sini ya. Eh, A tambah B sama dengan 4. Ya. Kemudian A min 2C adalah min 3. Kalau kita hilangkan A-nya, diapakan? Dikurangi nak? Halo? Nah, B dikurang min 2C, hasilnya apa? B tambah 2C nak? Hasilnya apa? 4 dikurang min 3, min plus. Jadi 4 tambah 3, 7. Betul nak? Halo? Sampai sini jelas? Jelas ya. Kemudian ini kita balik. 2C ditambah B adalah 7 ya. Ini ke sini. 2C tambah B 7. Yang persamaan nomor 2 apa? C kurang 2B adalah C kurang 2B adalah min 4. Nah, serah ini mau samanya siapa? Kalau Anda mau samakan B-nya, ini dikali berapa? Halo? Dikali berapa? Ini kali 2 kali 1 enggak? Coba dilanjutkan. Sehingga kalau dikali ini 2 kali 2C 4C, 2 kali B 2B sama dengan ya enggak? 2 kali 2 4C tambah 2B 2 kali 7 14. Nah, kemudian persamaan bawahnya kali 1 salinnya ya. C kurang 2B C kurang 2B adalah berapa tadi?
min 1 ya. Min 4, sorry. C kurang 2B adalah min 4. Nah, supaya 2B-nya hilang, ditambah atau dikurang? Plus 2B dengan min 2B ditambah ya. Ditambah, dijumlahkan 4C tambah C 5C. Ini jumlahkan berapa? 14 tambah min 4, 10. Berapa C? C adalah 10/5. Hasilnya 2. C dapat. Kalau C dapat, nah sini, lihat sini. C kurang 2B sama dengan min 4. Boleh yang ini ya. Ini ke sini. Eh, C sama dengan apa? Oh, sorry. Kita mau cari apa? Kita mau cari B-nya. Kalau mencari B-nya, berarti apa? Oh, itu yang salah ya. Ambil yang tadi ya. Ada yang ini. Ini. Maaf. Jangan ambil yang ini ya. Jadi jangan yang ambil yang ini. Kita ambil yang sebelumnya. Ada yang C kurang 2B sama dengan min 4. Coba. Atau ada yang satu lagi apa? Sama aja ya. Oke lah. C kurang 2B sama min 4 salinnya. C. C kurang 2B. C kurang 2B sama min 4. Berarti C tambah 4 adalah 2B. Betul nggak? C-nya berapa? Masukkan C sini. C-nya ganti. C-nya 2. 2 tambah 4 adalah 2B. 2 tambah 4, 6. Sama dengan 2B. Berapakah B? B adalah 6/2. Hasilnya 3. Tinggal A tambah B tadi. Mana? Sini. A tambah B adalah 4. Anda lihat sini kan. A tambah B 4. A tambah B adalah 4. Nah, B sudah dapat adalah 3. Kemudian ini dikurangi B-nya. Dikurangi. Jadi A sama dengan berapa? 4 kurang 3 adalah 1. Ya, 1. Jadi A adalah 1. Jelas sampai sini? Oh. Halo. Jelas? B adalah 3. C adalah 2. A adalah 1. Nah, dapatlah A, B, C kan? Nah, barulah kita salin yang pecahannya tadi. Salin yang ini. Salin ya. 4x kuadrat kurang 4x kuadrat kurang 4x kurang 3 per x min 2 kali x kuadrat plus 1 sama dengan dari A per x min 2 ditambah BX tambah C per x kuadrat plus 1. Ganti ya ABC-nya 4x kuadrat kurang 4x kurang 3 per x min 2 kali x kuadrat plus 1 sama dengan A-nya udah berapa? A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. 132 ya. 132. 1 per x min 2, 3x, C-nya 2 per x kuadrat plus 1. 132 betul ya. Nah, berapa ini? Integralkan, ya enggak? Diintegralkan kurung kali dx, integral kali dx, integral kurung kali dx. Hati-hati ya. Nah, ini hati-hati nih saya bilang. Ini jadi apa? 1 dx per x min 2. Ini integral x min 2. Di sini apa? T dari x min 2. Coba kita hitung ini berapa? Turunan x 1, 2, 0. 1 kurang 0, 1 kali dx. 1 dx. Cocok nggak? Cocok ya. Dan ini hati-hati nggak bisa langsung. Pecah menjadi 2 pecahan. Halo. Ini kita pecah menjadi 2 pecahan. Yaitu apa? 3x per x kuadrat plus 1. Gitu ya.
ditambah 2 per X kuadrat plus 1 kurung DX. Pecah kan? Pecah menjadi 2 pecahan. 3X sama 2 dipisahkan. Jelas? Nah, ini hasilnya apa? Integral DU per U adalah ln Aga mutlak U. Selesai yang satu ini. Ini hati-hati. Konstanta 3 boleh keluar. 3 keluar, tinggallah X dikali DX per X kuadrat plus 1 ditambah 2 boleh keluar, tinggal apa? DX per X kuadrat plus 1. Hati-hati sekali. Nih. Sudah paham sampai sini? Ya. Nah, ini sengaja kita buat ini U, nanti ini si X yang jadi DU. Sengaja ya. Coba. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan ln X min 2, enak. X min 2. Kemudian yang ini hati-hati tambah 3 integral apa? DU, D dari penyebut per penyebut. Berapa turunannya? Halo. Ini turunkan 2X tambah 0 kurung DX. Enak. 2X kuadrat turun 2X, 1 turunkan 0, jadi 2X kali DX. Padahal yang ada sini apa? Yang ada sini X dx. Nah, lihat sini. Yang ada di sini adalah X dx. Yang sini terjadi 2X dx. Terjadi kelipatan 2 enggak nih? Halo? Maka ini dikali 1/2. Apa maksudnya? Karena setengah kali 2X dx adalah 1X dx. Cocok? Tacok? Pasti cocok? Tawan. Ya. Jelas ya mengapa ya? Karena turunan ini 2X plus 0 kali dx 2X dx. Padahal yang ada X dx saja. Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1 dikalilah 1/2. Jelas? Nah yang terakhir hati-hati. Ini terjebak Anda ya. Ditambah 2. Gitu. Nah ini biasanya kalau mode gini disusun. Integral dx per 1 ditambah X pangkat 2. Saya tanya Anda ini apa? Rumus. Ini rumus nih. Integral dx per 1 tambah X kuadrat adalah arcus tangen X. Ya. Sehingga ini terjadilah ln Aga mutlak ditambah 3 kali setengah 3/2. Integral DU per U adalah ln Aga mutlak U. Ditambah 2. Ini adalah rumus. Integral dx per 1 tambah X kuadrat adalah arcus tangen X tambah C. Selesai. Halo. Ini yang terjebak banyak. Ya, hati-hati. You must be careful. Harus hati-hati ya. Oke. Kita masuk dengan integral tertentu. Habis nih ya. Boleh saya tanya, Anda waktu yang kosong hari apa? Saya tidak bentrok sama saya yang di ASO. Jumat, jam pagi. 9.20 kosong. Hah? Apa? Jam 11. Aduh, enggak ya. Masalahnya saya jemput cucu saya di sekolah gitu.
Oke, kita lihat nanti deh. Ya, saya mau tahu aja mungkin bisa di ya. Kalau paginya nggak kosong, ada kuliah, nggak ada kuliah sama sekali. Kalau cara online kan bisa sebenarnya bisa oh ya, kalau online bisa belajar dari jam 7.20 kan di rumah Anda. 7.20 sampai jam 11. Bisa kan? Kan di rumah kan? Saya nggak suruh datang kampus ya. Ada yang lain bisa nggak? Halo, nanti dalam keadaan darurat, ini sudah cukup waktunya saya tambah. Saya nggak perlu dibayar. Ya, sama saya juga bisa bangun pagi juga. Berarti jam 7.20 sampai jam 11. Kalau 4 kalau cukup satu shift ya satu shift aja. Tapi kalau nggak cukup dua shift. Ya, kita lihat nanti itu ya kita lihat saat terakhir gitu. Baik, sampai sini udah. Sekarang kita masuk integral tertentu. Integral sudah ya? Integral tertentu kan sudah ya? Apa integral lagi nih ngawur? Belum ya? Ini integral tak tentu ya, oke. Sekarang integral tertentu. Hello, hello. Number one, integral nolnya apa artinya? Batas bawah. Nol ini batas bawah, satu ini batas atas. Dari 2x kurang 5 pangkat 3 dx. Mengerjakannya sama dengan integral tak tentu, hanya tambah c-nya hilang, diganti harga batas. Ya. Nah, terserah andanya mau gimana. Kalau mau langsung bisa, yaitu apa? Eh, dibuat 01 2x min 5 pangkat 3 maka si dx kita ubah menjadi si du ya nak dx diubah jadi du sengaja. Nah, berapa turunan du-nya? Halo, 2 kali 1 kurang 5. 5 turunkan 0 ya. Turunnya 1 kan, 2 kali 1 kurang 5 konstan 0 dx kali dx. Jadi berapa nih? 2 dx ya? Ya nak? 2 kali 1 2 kurang 0 2 dx. Padahal sini hanya dx saja terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1 dikalilah 1/2. Jelas ya? Sehingga ini terjadi setengah. Rumusnya apa? Integral U pangkat N du apa? Seper N plus 1. Itu enggak? U pangkat N plus 1 agak batas 0,1. Sehingga ini hasilnya seperempat kali seperdua berapa? 1/8. Ya enggak? Dari 2x kurang 5 pangkat 4. Agak batas 0,1. Ya kita masukkan nih 1/8 dari yang kita ganti adalah x-nya. Batas atas. Setelah itu semua selesai dikurangi x yang berikut. Jangan langsung di x kurang x ya. Salah. Jadi harusnya ini apa? 2 kali 1 kurang 5 pangkat 4 dikurang gitu. X-nya diganti 1 batas atas. Kemudian 2 kali batas bawahnya 0 dikurang 5 kurung pangkat 4. Jadi batas atasnya 1 X-nya, batas bawah X-nya 0. Ya enggak? Sehingga ini jadi apa? Nah, 2 kali 1 2. 2 kurang 5 berapa? Halo. 2 kali 1 2. 2 kurang 5 min 3 pangkat 4 dikurangi. Ini 2 kali 0 0. Tinggal min 5 pangkat 4 per 8. Itu nak? Kali 1/8 per 8. Nah, berapa jadinya?
Kalau min pangkat genap plus ya. 3 pangkat 4 kurang 5 pangkat 4 per 8. 3 pangkat 4 berapa? 5 pangkat 4 berapa? Per 8. Hasilnya min 5 kurang 1, 4. 12 kurang 8. 4. Yang 1 tinggal 5. Betul nggak? Dibagi 8 hasilnya apa? Min 5 kali 7, 56 lah saya. Jadi 6 ya. 6 kali 8, 48. 48, 54 kurang 48 berapa? 6. 64 bagi 8, 8. Jadi hasilnya adalah min 68, min 68. Jelas? Ini contoh integral tertentu yang sederhana sekali ya. Ini yang fungsi aljabar, sebentar lagi fungsi trigonometri. Jangan takut dengan trigonometri. Ya, oke. Cukup jelas sampai sini? Oke, kita teruskan lagi contoh 2, yaitu integral 0 pi, ya 0 pi sin x dx. Trigonometri nggak usah takut dengar ya. Kalau substitusi trigonoa itu yang panjang gitu ya. Ini enggak ya. Integral sin apa? Min cos. Agak batas 0 pi. Udah, masuknya aja. Min dari yang kita ganti cosnya kan. Berarti cosinus X batas atas, X-nya yang kita ganti. Yaitu pi cos pi ya. Cosinus pi dikurang cosinus 0 ya nak? Sehingga hasilnya apa? Min dari cos pi adalah min 1 kurang cos 0 adalah 1. Jadi min dari min 1 tambah min 1 berapa? Min 2. Min dari min 2 plus 2. Selesai. Hanya berapa? Nggak sampai 1 menit. Jelas? Nah, kalau sudah kita masuk ke apply, aplikasi integral pada luas atau ya luas daerah ya. Seharusnya Anda baca yang saya pernah kirim dulu ya. Ada kan yang kelas LA06 gitu. Itu yang program ganda CS Stat, Computer Science Statistik. LA06, kalau LA05 CS Mat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi atau application ya, integral. Application of integral. Application. Kita masuk luas daerah atau area. Luas daerah atau area tulisannya di bawah satu kurva. Di bawah suatu kurva. Kita bagi 2. Yang satu tak ada sumbu X, yang satu lagi tak ada sumbu Y. Mana? Kurvanya nah, ini terhadap sumbu X.
Ini terhadap sumbu Y. Ya. Misalnya ini X terhadap Y adalah fungsi X. Ya, Y adalah fungsi X. X1, X2. Ini Y1, Y2. Atau PQ atau AB, terserah. Jadi ini dihitungnya terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu Y. Tahu ya, yang warna kuning deh. Nah, berapa luas kuning itu sebetulnya? Yang ini terhadap sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu Y. Oh ya, ini awalnya Y adalah fungsi X, diubah X adalah fungsi Y. Enak. Dibalik, itu inverse-nya. Inverse-nya. Ya. Fungsi Y. Jadi ini Y fungsi X, ini X fungsi Y. Sehingga berapa area atau luasnya? Area. Bisa L, bisa ada yang mungkin L, ada yang A, terserah ya. Area boleh nggak? Area adalah integral batasnya X1 sampai X2. Terus ini apa? Y dx. Ya nah. Terus ini area adalah ini tak ada sumbu X, ini tak ada sumbu Y. Area adalah integral Y1, Y2, X dy. Ya. Jadi kalau tak ada sumbu X, eh, luas daerah atau area adalah integral batas S1 S2 Y dx. Kalau tak ada sumbu Y terbalik ya. Y dx dari X dy. Ya. X dy. Jelas sampai situ? Ya. Ini nanti kegunaannya dasar ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo. Nah, kemudian masalah diferensial ini untuk pembuktian rumus dasar ini, jadi kita bukan tahu rumusnya aja, tapi tahu datang dari mana. Tahukah Anda, saya tak tahu di SMA ada yang gurunya terangkan, ada yang juga tidak. Kembali ke gurunya, ya berbeda ya. Nah, yang kita ambil dari sumber itu dulu. Tahu nggak? Rumus itu datang dari mana? Halo. Bye. Jadi diferensial itu ya, diferensial atau derivatif, diferensial atau derivatif atau turunan sama ada ya. Nah, Y aksen itu adalah dy per dx. Halo? Y aksen itu adalah dy per dx sama dengan limit delta. Nah, ini zaman saya ya.
Zaman sekarang tahun 80 ke atas dia menggunakan H, ingat ya dulu, H menuju 0, fungsi E plus H kurang fungsi E per H. Kalau zaman saya delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Nah, tahukah Anda kalau ini Y, sini Y. Nah, itu kuncinya tuh. Nah, sekarang ya, kalau saya ganti dengan luas, apa nih jadinya? Kalau luas. D luas per dx sama dengan apa? Sama rumusnya. Limit delta x menuju 0, delta luas per delta x. Dimana kalau ini luas, ini juga luas. Itu juga untuk volume, sama juga. D volume per dx adalah limit dari delta x menuju 0, delta volume per delta x. Kalau di sini volume, di sini juga volume, sama. Jelas? Nah, jadi ini bentuknya adalah gini kan? Nah, tiga rumus itu ya. Nah, rumus ini yang dipakai untuk pembuktian rumus dasar. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau ada semu X. Mengapa rumusnya tadi apa? Halo? Luas bawah satu kurva adalah limit adalah apa tadi, integral y, batasnya apa, S1 S2 atau AB, y y kali dx. Itu nah. Kalau yang tadi ini rumus ini nih. Dari mana datangnya nih? Tahukah Anda? Ya, mau batas AB atau Y1 itu terserah. Nah, ini berasal dari, ya, kita buat ini. Ini ada kurva panjang. Y, ini X, ini O. Ya, yang ujung ini kita namakanlah apa, X1 ya. Ini X1, yang ini adalah eh, ini adalah X2. X2. Oke. Pembuktian itu menggunakan kata integrasi, itu artinya jika bagian terkecil kita integrasikan menjadilah semua. Seperti ini, ruangan ini salah satu volume ruangan yang ada di kampus Anggrek. Benar? Kalau saya integrasikan dengan batas yang gitu besar, maka terjadilah volume kampus Anggrek. Bisa logikanya nangkap itu? Hello, do you understand? Nah, kita ambillah bagian terkecilnya, ya, kita ambil bagian terkecilnya. Tapi ini kalau saya ambil kecil sekali tidak kelihatan, maka agak besar sedikit ya. Kita ambil itu. Nah, oke. Jadi ini awalnya ini A B C D, ini yang sebenarnya. Kemudian dibuatlah, sebetulnya luas satu daerah yang ada kemiringannya itu pasti adalah bentuk empat segi panjang yang kecil-kecil, halus-halus gitu ya. Benar lah, ada buku-buku itu gitu. Tapi saya ini
Kalau kekecilan enggak kelihatan sama mata nanti. Oleh karena itu, ini kita buat jadi 4 segi panjang. Ini adalah titik P, ini titik Q. Nah, kalau titik A ini adalah X, Y, ya. Kalau titik A ini adalah X, Y, maka ini adalah apanya? Yang sama panjang ini. Y nanti. Ya. Y ya. Oke. Kalau ini adalah delta X, yang ini apa? Delta Y nanti. Ya, delta X, delta Y. Jadi mainnya 4 segi panjang ya. Nah, sekarang kita nyatakan, halo, luas. Luas 4 persegi panjang, ya, luas panjang yang kecil dulu ya. Yang paling kecil apa? Aki, Aki CD. Aki CD tahu kan? Yang ini. Aki CD yang dalam. Lebih kecil dari luas dari yang kita mencari, yaitu ABCD. Itu enggak? Bukan 4 segi panjang tentunya. Dan lebih kecil dari 4 segi panjang yang besar, yaitu apa? Luas dari 4 segi panjang PBCD. Itu enggak? PBCD. PB ya. PBCD. PBCD. Dan Anda tahu yang pas sepanjang aki CD yang kecil ini Y kali delta X enggak? Panjangnya Y, lebarnya delta X. Berarti Y dikali delta X. Sedang yang kita mau cari kita namakan delta luas. Enak? Yang mau kita cari delta luas. Kemudian yang ini apa? Pas segi panjang yang gede PBCD apa? PBCD adalah ya ini BC. BC itu apa? BC itu adalah CQ atau QC ya. CQ ditambah QB, betul enggak? Berarti CQ-nya adalah Y, QB-nya adalah delta Y, betul enggak? Berarti sini panjangnya adalah Y tambah delta Y dikurung kali delta X. Tuh. Sampai sini dulu jelas nggak? Nah, kemudian seperti sama ini semua komponen dibagi dengan delta X. What happen? Apa yang terjadi? Y kali delta X per delta X kecil dari delta luas per delta X kecil dari Y tambah delta Y kurung kali delta X dibagi delta X. Apa yang terjadi? Delta X-nya coret. Ya nak? Tinggal apa? Ini tinggal Y saja. Ini delta luas per delta X. Ini tinggal apa? Y tambah delta Y. Anda lihat sini, arahnya B ini digerakkan dari lengkung menuju titik A. Apa yang terjadi? Saat B menjadi A, delta X-nya menjadi 0, delta Y juga menjadi 0. Nah? Jadi pada saat B menuju A, maka delta X menjadi 0 dan delta Y juga menjadi 0. Pada saat B menuju A, delta X menjadi 0 dan delta Y juga menjadi 0. Ya nak? Udah? Kemudian ini kita beri limit delta X di 0. Semua komponen. Jadi limit delta X menuju 0 dari Y. Ini
limit data X menuju 0 dari data luas per data X, ini limit data X menuju 0 dari Y ditambah data Y. Di mana data X menuju 0, maka data Y juga menuju 0. Enak? Seperti ini hilang, enak? Maka tinggal apa? Karena ini data X, Y ini adalah bukan data X, adalah konstan. Halo? Karena Y adalah konstan, maka, halo? Karena Y konstan, ya, Y konstan, maka limit konstan apa? Konstan. Jadi Y terletak antara limit data X menuju 0 dari data luas per data X kecil dari Y. Data Y-nya 0. Halo, coba saya tanya. Kalau X antara 2 dan 2, X sama dengan berapa? Pengertiannya gini. Kalau X terletak antara 2 dan 2, X sama dengan berapa? 2 nak? Karena ada antara 2 dan 2. Berarti yang kiri 2, yang kanan 2. Berarti sama dengan 2 kan? Karena itu. Nah, pengertian ini juga sama. Kalau ada ngerti ini, pengertian ini tadi kan kita dapat Y apa? Limit data limit data apa? Data X menuju 0 dari data luas per data X serta antara Y dan Y. Kalau kita lihat di sini terakhir enggak? Oke. Masih ingat yang tadi ini? Ini lihat sini. Limit data X menuju 0 dari data Y per data X adalah DY per X. Betul enggak? DY per X. Nah, terus ini adalah, oh sorry, ini maaf ya. Ya, D, kalau Y, kalau luas, luas kan? Jadi data luas per data X adalah D luas per data X. Ini boleh diganti. Jadi ini boleh kita ganti jadi apa? Data luas, jadi D luas ya. Jadi D luas per DX. Kita ganti ya. D luas per DX. Terletak antara Y dan Y. Akibatnya apa? D luas per DX adalah Y. Benar? Halo? Maka D luas adalah dikali silang. Ini dikali silang. Apa yang terjadi? Y DX. Ya. Y, Y DX. Kemudian diintegralkan. Integral X1, X2 D luas adalah integral X1, X2 Y dx. Ini Anda belajar integral dx, X, integral dy, Y, integral dz, Z, integral dl, L. L itu luas atau area ya. Boleh L, boleh A, area. Sama dengan integral X1, X2 Y dx. Inilah asal-usul rumus luas di bawah suatu kurva. Jelas sampai di sini? Do you understand so far? Jelas? Nah, itulah asal usul nenek moyangnya. Ya. Ini cara sumbu E ya. Sumbu Y juga sama. Ya, sama juga. Sekarang kita pelajari luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan. Ya, berpotongan. Jadi yang kita pelajari adalah luas daerah atau area antara
Dua, dua kurva yang berpotongan. Ya, luas daerah antara dua kurva yang berpotongan. Nah, ini main apa namanya? Pattern ya. Pattern itu apa? Patron. Patron baju. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, ini patron ya. Misalnya ini ada, sorry, kurvanya. Jadi ini ada sumbu Y, sumbu X, O. Ini adalah X1, eh, X1, ini X2. Ini adalah yang atas Y1, yang bawah adalah Y2. Nah, kurva antara dua kurva itu yang kuning nih. Ya, yang kuning. Halo. Nah, patron ya. Kita lihat ya. Ini patronnya. Yang satu lengkungnya yang atas, bawah. Ini yang menyebabkan XY1, ini adalah Y2. Berarti dari artinya ngapa selisih? Tahu nggak? Antara kan? Berarti patron ini dikurangi dari Y1 dikurangi patron dari Y2 nggak? Patron Y1 apa sini? Integral X1 X2 Y dx. Patron 2 apa? Integral X1 X2. Oh ini Y1 dx, sini Y2 dx. Enak? Halo? Paham nggak? Maka terhadap ya, terhadap sumbu X luas adalah integral ya luas dari yang pertama tadi patronnya X1 X2 Y1 dx dikurangi integral batasnya X1 X2 Y2 dx. Karena agak batas sama maka boleh digabung, maka integral X1 X2 ini menjadi Y1 kurang Y2 kurung dx. Inilah rumus luas daerah atau luas apa? Luas daerah atau area yang yang berpotongan antara dua kurva yang berpotongan. Jelas sampai sini? Halo? Patronnya seperti itu. Nah, bagaimana terhadap sumbu Y? Ini baru terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X.
Ya, terhadap sumbu X. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Are you boring? Ya apa-apa. Mau benar ya bosan nggak apa-apa. Ya jenuh kadang-kadang ya. Tapi kalau orang yang senang matematik nggak jenuh-jenuhnya. They are very happy. Tapi kalau nggak suka itu menjadi membosankan ya. Ya ini yang apa? Masih banyak bahannya lagi loh. Pusing saya ini. Kenapa terlambat ya? Mungkin saya kalau banyak dikasih latihan-latihan yang betul UTS. Nah, kemudian yang terhadap sumbu Y sekarang. Ada lagi. Hey, finish? Oke. Kalau belum nanti bisa lihat lagi ya. Baik, kita ambil ini eh, X, Y. Kurvanya sama ya. Sebetulnya kurvanya boleh katakan sama. Tapi ini terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu Y. Ini Y1, Y2 atau PQ boleh ya. Ini asalnya tadi ini Y1, ini Y2 ya. Dari Y1 kita ubah jadi apa? Y1 ubah jadi X1, sedang dari Y2 diubah menjadi X2. Nah, yang daerahnya itu adalah daerah hasil yang berpotongan. Nah, hasil ini saya buat dalam bentuk warna kuning. The yellow colors. Wangsit. Anda pernah dengar di waktu belajar peta geografi ada kan? Di Tiongkok ada sungai kuning, Huanghe. Huang itu artinya kuning, ke sungai. Kita balik ya, seperti Inggris juga ya. Huanghe, apa? The Yellow River. Baik. Nah ini juga patronnya, apa? Patronnya ini sorry, tegak lurus. Ini patron, panjang sini. Juga patron, panjang. Terus ini sedikit, ini juga. Nah, yang ini adalah yang apa? X2, yang ini yang X1. Jadi Y-nya tetap ya, kita enggak ubah letaknya. Ini adalah X1, sorry ini X1, ini X2 ya. Sehingga berapakah, halo, berapakah luas dari ini kita ada sumbu Y, berarti sini batasnya Y1 sampai Y2. Di sini adalah X2 dy. Ini juga integral Y1 Y2 X1 dy. Nah, patron yang besar kurangi patron yang kecil itu yang kuning. Enak. Ini terhadap ya terhadap
sumbu sumbu Y. Maka luas adalah integral yang besar yaitu Y1 batas Y1 Y2. X2 yang paling jauh tuh ya. Kalau kita lihat yang paling kanan X2 DY dikurangi integral Y1 Y2 atau PQ boleh ya. X1 DY ini yang kecil. Karena agak batasnya sama, maka boleh digabung. Jadi integral Y1 Y2 X2 dikurang X1 kurung DY. Inilah apa? Luas antara dua kuva yang berpotongan terhadap sumbu Y. Do you understand so far? Nah, itulah. Nah, baru masuk contoh. Sebenarnya supaya Anda lebih cepat mengerti, yang saya kirim dari kelas LA06 itu dipelajari dulu, dibaca, ya walaupun mungkin tidak 100% ngerti ya. Batu saya terang ini baru ingat, oh ini masuknya ini, tadinya salah persepsi. Ya, itu maksudnya. Supaya Anda lebih cepat. Tapi kalau Anda baru sekarang ya sama agak baru baca pertama kali. Baik. Nah, saya di SMA sudah dapat kan. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya tahu ya. Oke. Nah, kita masuk contoh. Contoh hitungan. Number one, tentukan luas daerah atau area itu adalah yang dibatasi oleh yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan X sama dengan 1. Nah ini. Oke. Jadi kita gambarkan sketsanya. Y sama X kuadrat kalau X1 berarti Y1. Kalau 2 2 juga kan. Jadi kurvanya sorry. Salah saya. Ini bukan, maaf. Kalau nya 1 tetap 1 betul ya. 1 ini 1. Tapi kalau nya 2 2 korak berapa? 4 ya. 2 3 4. 2 3 4 ini semua Y. X. Jadi 2 jadi 4. Jadi grafiknya adalah, halo, grafiknya adalah parabol. Enak, parabol. Tapi nyatanya yang dibatasi oleh kurva, kemudian sumbu X, dan nah, itu enggak. Dan X sama dengan 1. Oh, salah saya. Kita ubah aja lah. Kita ubah aja ini 2 ya. Supaya pas. Ini X sama dengan 2.
Ya, kita ubah bukan 1 pi 2 supaya gambarnya bagus. Oke. Nah, berapa luasnya? Tidak ada rumusnya kan? Yang pakai seperti luas segitiga ada rumusnya. Alas ke setengah tinggi. Enak. Tapi kalau ini terpaksa pakai integral. Ini kita hitung terhadap sumbu X. Maka luas atau area gitu nak adalah apa? Luas atau area adalah integral batasnya dari lalu sumbu X berarti batasnya dari 0 sampai 2 enak. Terus ini apa? Ini adalah Y sama dengan X pangkat 2. Y dx. Enak? Ya. Ini sama dengan 0,2. Y-nya adalah X kuadrat dx. Hasilnya apa? 1/2 tambah 1/3. X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Agak batas 0,2. Hasilnya apa? 1/3 kali X kuadrat batas atas, yaitu 2 pangkat 3, dikurang X kuadrat batas bawah, 0 pangkat 3. Enak? Biasanya 1/3 kali 2 pangkat 3, 8, 0 pangkat 3, 0. Hasilnya 8/3 atau 2/3. Ini atau ini? Jelas? Ya. Sudah volume, sudah luas, nanti volume minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu. Nah, libur kan? Liburnya tanggal 27 kalau salah ya. 27 itu Idul Adha. 31 libur lagi. Apa? Hari Raya Waisak. Banyak liburan. Mei dipenuhi libur. Hari Minggu kenanya tuh. Tanggal 31 Minggu. Hari Minggu sama aja. Ya. Baik, kita lihat contoh 2. Tentukan luas daerah. Ini yang berpotongan nih. Tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan Y sama dengan X. Langkah mungkin gambar sketsanya bentuknya misalnya gini. Halo, terus ya, dipotong ini kan, enak. Ini sketsanya aja. Jadi y y parabola adalah ini x kuadrat kurang 3x, y sama x ini. Yang atas y1, yang bawah y2 udah. Yang tanya luas daerah yang kuning. Paham itu? Kalau itu gambar sketsa. Langkah pertama untuk menentukan harga batas, kita potongkan kedua kurva. Kedua kurva kita potongkan. Berarti Y sama Y nah. Halo? Y parabola sama dengan Y linear. Seluruh. Y parabola adalah X kuadrat kurang 3X. Y linear adalah Y sama dengan X. Ya nak? Yang nama sama X ya. Berarti 3X min 3X sama X. Nah, pindahkan. X kuadrat kurang 3X kurang X sama dengan 0. Ini bisa jumlahkan enggak? X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Faktorkan. Keluarkan X hingga X kurang 4 enggak? Halo? X pertama.
X pertama adalah 0, X kedua adalah 4. Inilah harga harga batasnya. Boundary, bahasa Inggrisnya boundary. Jadi harga batasnya 0 dan 4. Ya. Nah, baru kita jawab jadi ini kita hitung terhadap sumbu X. Maka apa? Luas atau area, enak. Atau area adalah apa? Integral batasnya 0,4 X-nya. Terus ini apa? Y1 kurang Y2 kurung DX. Enak. Jelas? Jelas kan nih? Aduh, lemas saya lihat Anda lemas lemas tuh. Jika ini sama dengan berapa? Integral 0,4. Y1-nya berapa? Y1-nya. Y1-nya adalah X dikurangi Y2-nya parabol. X kuadrat kurang 3X. Boleh nggak nulis segini? Harus ini dikasih kurung ya. DX. Hati-hati. Ini kita buka kurung. Jadi 0,4. Kita buka kurung apa? X. Min kali S kuadrat. Min S kuadrat. Min kali min. Plus 3X. DX. Sehingga hasilnya integral 0,4. X tambah 3X. 4X kurang X kuadrat. DX. Nah, sambung sebelah aja lah. Jadi luas atau area adalah apa? Kita salinnya integral 0,4 Y1-nya sudah itu hasilnya 4X kurang X kuadrat DX. Hasilnya apa? 4 kali integral pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Dikurang integral dari X kuadrat apa? Seper 2 tambah 1 seper 3 kali X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Harga batas 0,4. Nah, 4 kali setengah 2X kuadrat kurang sepertiga S pangkat 3. Ini boleh 2 kali S kuadrat batas atas dikurang sepertiga S pangkat 3. Jadi berarti S kuadrat batas atas apa? 4 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Batas atas S kuadrat dikurangi batas atas batas bawah S kuadratnya nak. Batas atas S kuadrat 4 kuadrat dikurang S batas bawah S kuadrat dikurang sepertiga kali S pangkat 3 batas atas dikurang S pangkat 3 batas bawah. Sehingga hasilnya berapa? 2 kali 0 hilang ya. 0 hilang. 2 kuadrat berapa? 4 pangkat 2 berapa? 16. Sedangkan 4 pangkat 3 adalah 64. Berarti ini 32 kurang 64 per 3. Sama penyebut berapa? Per 3. Nah, 32 kali 3 berapa? 96 ya. Itu enggak? 96 dikurangi 64. Berapa? 32 per 3. 30 bagi 3 kan 10, sisa 2. Jadi Anda jawab boleh 32 per 3 atau 10 2 per 3. Jelas habis itu? Halo? Nah, ya, ini butuh panjang. Gak panjang. Nanti minggu depan kita masuk dengan buktikan mengapa dua lingkaran PR korat. Sebetulnya kalau Anda dapat kalkulus 2 menggunakan integral lipat 2 atau double integral lebih pendek jalan. Buktinya lebih pendek. Lebih panjang nih yang single ya. Oke, kita absen dulu ya. Ini adalah salah.
attendant. Ahmad Faiz, ada. Ibrahim Rayyan, wifi lagi. Oke. Kaila Puan Azizah, wifi, wifi. Marco Tobias itu ada di online, ada warnanya abu-abu. Sarah Nuralita, kenapa? Wifi. Vanessa Glory, ah, wifi juga. Ya, udah yang lainnya, oke. Udah hadir semua. Saya nak panggil lagi ya, yang udah absen. Attendant log successful save. Oke. Kita masuk dengan list session log. Session log. Oke, hari Jumat ini, oke. Jumat, oke. Session log. Oke. Besok libur ya? Baik, ini sudah. Masih bisa ya? Masih satu lagi, gimana? Anda bersedia? Ah, sekarang panjang juga begini. Panjang. Wih, panjang. Udah cukup waktunya. Oke lah. Jadi saya minta atau mungkin supaya tidak jenuh, mungkin 2 kali Jumat, ini cuma satu shift, jadi enggak apa namanya, enggak sekaligus 2 shift loh, seperti pulang, ya kan? Satu shift rasanya masih oke ya. Kalau 2 shift, seperti kemarin 2 shift, dan shift kedua lebih gini tuh. Saya lihat, benar kan? Kalau satu shift enggak terasa, kok rasanya sebentar ya. Kalau 2 shift kok lama ya? Karena sama aja ya. Ya udahlah. Mungkin Jumat ini oke. Mungkin Jumat depan udah mulai ya. Jumat depan satu shift, Jumat berikutnya satu shift gitu. Yang tambahannya. Jamnya mau jam 9.20 sampai jam 11 saja ya. Supaya nggak terlalu bangun pagi. Mungkin ya Anda bangun pagi jadi apa? Oke. Ya, jangan lupa jadi kita minggu depan saya ingatkan ya. Satu shift aja. Baik. Eh ada pertanyaan dulu? Halo, ada yang mau tanya? Kita Jumat depan satu kali, jam 9.20 sampai jam 11. Jumat berikutnya satu kali. Sudah. Nggak kena libur kan Jumat? Nah, jadi satu shift kan rasanya sebentar udah. Kalau 2 shift nunggu lagi. Mungkin dalam hati ini Pak Wikaryani nyiksa kami nih. Ya, tujuannya bukan itu ya.
Oke lah, ya.